Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahnya kita dapat di sini menyampaikan proposal global masing-masing badan otonom dan badan eksekutif mahasiswa maupun dari DPM. Tak lupa juga salawat dan salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman ke-9. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya Muhammad Hafiz Arafi selaku Ketua Umum Tim Bantuan Medis Sriwijaya Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya periode 2020-2021. Baik, di sini izinkan saya untuk membacakan proposal global, mana proposal global ini bertujuan sebagai landasan dan acuan serta pengingat bagi kepengurusan Tim Bantuan Medis Sriwijaya di periode ini untuk menjalankan selama satu tahun kepengurusan. Alhamdulillah dalam pembuatan proposal global ini mungkin masih belum sempurna. Untuk teman-teman di sini ditunggunya kritik dan saran dari teman-teman untuk menyampaikan kritik saran untuk Tim Bantuan Medis Sriwijaya ini untuk kedepannya menjadi lebih baik laginya. Oke, langsung mulai saja. Izin untuk menyampaikan berikut outline kami, ada visi dan misi, bagian kepengurusan, program kerja inovasi, klasifikasi program kerja, dan terakhir program kerja. Untuk visi dan misi kami di sini, yang pertama visinya terwujudnya Tim Bantuan Medis Sriwijaya yang serasi. Serasi di sini dimaksudkan untuk kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan utuh dengan sinergi satu aksi. Nah, untuk misinya di sini ada 5. Yang pertama, mengoptimalkan pelatihan dasar di bidang kedaruratan medis dan kemanusiaan yang kompeten serta dapat diimplementasikan oleh anggota Tim Bantuan Medis Sriwijaya. Yang kedua, mempersatukan dan menanamkan nilai integritas pada sistem kaderisasi dan internal berlandasan ketuhanan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mewujudkan aksi kemanusiaan melalui pengabdian masyarakat. Yang keempat, meningkatkan eksistensi dan menjalin kerjasama yang sinergi di lingkungan fakultas, universitas, regional, dan nasional. Yang kelima, menghasilkan dan mempublikasikan kajian dan pelatihan kedaruratan medis serta memperkuat strategi finansial Tim Bantuan Medis Sriwijaya. Oke, untuk selanjutnya di sini bagian kepengurusan. Di sini untuk ketuanya ada saya sendiri dan wakil ketuanya ada Muhammad Ridho Mandiri, dan untuk sekretarisnya di sini ada 2, ada Saudari Zakia Ulfasari, dan juga untuk yang sekretaris 2-nya di sini ada Ivana Magia. Untuk bendaharanya di sini ada 3 dengan fungsinya masing-masing. Di bendahara umum ada Elsya Mulyani, bendahara 1 ada Amira Adila, bendahara 3 di sini ada Suci Khairunisa. Di mana di sini juga bekerja sama dengan salah satu divisi, yaitu divisi Public Health Fund yang diketuai oleh Saudara Arnold Yosua dan ditemani oleh rekannya itu ada Saudari Indira. Selanjutnya itu untuk Kepala Divisi Diklat, di sini ada Kusuma Wardani, dan untuk Kepala Divisi Eksternal ada Anes Claudiatma. Untuk Kepala Divisi Infocom di sini ada Muhammad Aufal. Untuk Kepala Divisi Kardinal di sini ada Saudara Husni Mubarok. Untuk Divisi Pengmas di sini ada Saudara Panjal Khair, dan untuk Divisi Satgas di sini ada Faiz Zikri Mulya. Oke, selanjutnya di sini di kepengurusan ini ada beberapa program kerja inovasi. Itu adanya yang pertama ada buku saku farmakologi praktis, EKG kedaruratan medis, OTY atau Evaluation of the Year, TBMS Pro, Kesehatan Profesional, Trust, Training of Satgas, TBMS Alert, TBMS Peduli, Community Development, BMX, BMKF Country, PPM, dan juga Badan Otonom serta Badan Eksekutif Mahasiswa bagian di Prodi. Selanjutnya TBM Sriwijaya Menyapa, Supervision of Delegation, TOA, TBM Sriwijaya On Action, dan Bulletin TBMS. Untuk klasifikasi program kerja yang dari seluruh program kerja di sini kami bagi menjadi 5, adanya yang rutin, internal, standar, gabungan, dan utama. Berikut ini yang rutin, bisa dilihat.
Dan ini untuk yang internal. Dan ini untuk yang standar. Dan ini untuk standar lagi. Dan ini untuk yang gabungan. Ini untuk yang utama. Oke, baik, langsung saja kita mulai ke program kerja. Pertama kita mulai dari sekretaris. Untuk program kerja pertama, ini yang rutin, kategorinya LOTS atau Letter of TPM Sriwijaya. Di mana program kerja ini dibutuhkannya mendata surat keluar yang dibutuhkan oleh tim bantuan medis untuk mendata dan menerima dan mensosialisasikan surat masuk dalam lingkungan TPM Sriwijaya Konsri dan mengarsipkan laporan pertanggungjawabannya tiap divisinya. Oke, untuk latar belakangnya di sini di mana tujuannya untuk mengurus perihal surat masuk ataupun keluar LPJ dan proposal global dalam 1 tahun kepengurusan. Tujuannya itu melakukan pendataan terhadap surat masuk dan keluar untuk TPM Sriwijaya Konsri. Format surat dan format LPJ yang telah diarsipkan dapat menjadi referensi pada kepengurusan selanjutnya. Untuk value-nya sinergi, waktunya sepanjang kepengurusan, 4% tidak ada, sasarannya seluruh anggota, kemitraannya seluruh sekretaris divisi. Untuk rencana kegiatannya di sini ada 3, bisa dilihat. Perkiraan dana dan sumber dana tidak ada, pelaksanaan sekretaris dan koordinator di sini ada saudari Zakia Al-Fasari dan penanggung jawabnya saya dan Zakia. Berikut parameter keberhasilannya bisa dilihat. Ini untuk yang surat masuk dari badan otonom atas 3 30%, surat keluar dari TPM Konsri atas 3 50%, dan semua LPJ itu 20%. Jadi total 100%. Selanjutnya pengarsipan nomor sertifikat. Di sini bertujuan untuk mengarsipkan semua nomor sertifikat yang diminta oleh divisi-divisi terkait program-programnya. Untuk latar belakangnya, dalam beberapa kegiatan adanya sertifikat baik untuk peserta maupun panitia maupun pemateri. Oleh karena itu, pembuatan nomor sertifikat yang diperlukan untuk melancarkan semua kegiatan. Tujuannya untuk memudahkan pengembangan sertifikat penghargaan semua kegiatan tim bantuan Sriwijaya Konsri. Untuk value-nya sinergi, waktunya sepanjang kepengurusan, tempat pelaksanaan tidak ada. Sasarannya TPM Sriwijaya, untuk kemitraannya di sini seluruh sekretaris divisi. Untuk rencana kegiatan di sini ada 2, bisa dilihat. Perkiraan dana, sumber dana tidak ada, pelaksanaan sekretaris. Koordinatornya Zakia, dan tanggung jawabnya saya dan Zakia. Ini hanya 1, kalau terkait nomor sertifikat jadi 100%. Selanjutnya bank data. Bank data di sini bertujuan untuk menyimpan dan mengharapkan berkas TPM Sriwijaya Konsri ke dalam Google Drive maupun hard disk. Latar belakangnya di sini bertujuan untuk memiliki banyak, karena TPM Sriwijaya ini memiliki banyak kegiatan sehingga perlu dilakukannya penyimpanan data yang lebih terorganisir. Tujuannya untuk mengelompokkan data-data berdasarkan divisi dan jenis kegiatan sehingga memudahkan dalam pencarian data untuk tahun selanjutnya. Selanjutnya tempat pelaksanaannya, value dan waktu tempat pelaksanaan itu bisa dilihat. Sasaran TPM Sriwijaya, kemitraannya seluruh sekretaris divisi, dan untuk rencana kegiatannya ini bisa dilihat ada 2. Perkiraan dana, sumber dana juga tidak ada, pelaksananya di sini sekretaris dan koordinatornya di sini Ivana. Penanggung jawabnya saya dan Zakia. Baik, selanjutnya di sini kalian seluruh divisi untuk kardinal di sini 20%, untuk diklat ini 20%, eksternal 15%, satgas 20%, Pengmas 10%, Kopam 7%, dan PHF 3%. Oke, selanjutnya di sini inventaris dan peminjaman barang tim bantuan Sriwijaya, di mana bertujuannya untuk mengumpulkan data inventaris barang-barang yang dimiliki oleh tim bantuan medis Sriwijaya. Latar belakangnya untuk mendata seluruh barang yang dipunya oleh TPM Sriwijaya agar lebih terorganisir. Untuk tujuannya ini ada 2, bisa dilihat, memudahkan pencarian barang, follow up dan mendata barang setiap bisa dipinjam oleh badan organisasi lain. Value sinergi, untuk waktunya terus sepanjang pengurusan, tempat pelaksanaan tidak ada, sasarannya seluruh anggota, kemitraannya dengan divisi satuan tugas dan dengan public fund maupun divisi diklat. Untuk rencana kegiatannya sini ada 3, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk perkiraan dananya di sini tidak ada, sebenarnya tidak ada, pelaksanaan sekretaris. Untuk koordinatornya di sini ada Ivana, dan penanggung jawabnya ada saya dan Zakia. Berikut parameter keberhasilannya, follow up itu 50%, dan data yang dipinjam dan ada arsipnya itu 50%. Oke, totalnya 100%. Selanjutnya, gender atau schedule of calendar TPM Sriwijaya.
Ini di sini berupa standar. Deskripsinya di sini membuat kalender TPM Sriwijaya dan struktur kepengurusan yang nantinya akan diinfokan kepada BPH maupun kepala divisi di tim Bank Sriwijaya. Untuk latar belakangnya sendiri itu bertujuan untuk perlunya pengaturan dan pengingat agar seluruh kegiatan terlaksana. Tujuannya membantu mengingatkan BPH dan Kadif untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ada. Value sinergi, waktunya sepanjang pengurusan lewat pelaksanaan, pusat sarannya BPH dan kepala divisi. Untuk rencana kegiatan di sini ada 2, bisa dilihat. Perencanaan dana sumber dana juga tidak ada. Pelaksananya sekretaris, koordinator Zakia. Penanggung jawabnya saya dan Zakia. Berikut parameternya. Di sini untuk pengubahan gratisan minimal H-2 kerja 30. Terus tuh tersusunnya proglop H-1 minggu 40%. Terus BPH mengetahui kegiatan diadakan maksimal 2 minggu sebelumnya 30%. Oke, selanjutnya di sini adanya proker inisiasi, adanya kawal TPM Sriwijaya, di mana bertujuan untuk mengukur dan menilai kinerja dari tim Bank Sriwijaya, baik organisasi TBMS, pengurus, dengan cara mengumpulkan kritik, saran, dan pendapat dari semua anggota maupun alumni dari tim Bank Sriwijaya secara berkala dan satu periode kepengurusan. Latar belakangnya di sini karena sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas TPM Sriwijaya University melalui pemberian kritik dan saran dari anggota dan alumni serta memberikan rekomendasi untuk kepengurusan periode selanjutnya. Tujuannya ini sebagai wadah penyampaian pendapat berupa saran dan kritik yang dengan terbuka dari anggota maupun alumni dan sebagai untuk evaluasi kepengurusan TPM Sriwijaya tahun berikutnya. Value-nya integritas dan sinergitas. Waktunya setiap 3 bulan sekali, pelaksanaan melalui G-Form, saran seluruh anggota dan alumni, rencana kegiatannya, G-Form, menyebarluaskan G-Form dan mengolah data responden. Berikut perkiraan dana sumber dana tidak ada, pelaksananya sekretaris, koordinatornya gimana? Tanggung jawabnya saya dan Zakia. Berikut parameter keberhasilannya. Selanjutnya kita lanjut ke bendahara TPMS. Pertama ini financial management, ini dilakukan secara rutin, merupakan program kerja dari bendahara yang menyangkut penyusunan rencana strategis dan rencana dana kerja tahunan yang berkoordinasi dengan ketua umum, wakil ketua umum, serta ketua-ketua divisi dari TPMS Sriwijaya. Dengan bendahara ini menyusun format laporan keuangan hasil pelaksanaan setiap program kerja dari tiap divisi. Oke, untuk latar belakangnya di sini adanya laporan keuangan dan tim organisasi merupakan hal fundamental yang perlu tanggung jawab dari bendahara sebagai bentuk fisik pemasukan dan pengeluaran organisasi dalam satu kepengurusan. Nah, untuk format laporan ini dibuat untuk mempermudah tiap divisi maupun bendahara program kerja untuk menyusun laporan keuangan yang sistematis. Tujuannya ini untuk mempersiapkan rencana strategis dan rancangan dana kerja tahunan serta format laporan keuangan TPM Sriwijaya. Untuk value, sinergi, waktunya 1 bulan setelah raker, tempatnya tidak ada. Oke, sasarannya di sini adanya ketua umum dan wakil ketua umum, ketua divisi. Oke, selanjutnya untuk kemitraannya, rencana kegiatannya sini ada 2, bisa dilihat perkiraan dana sumber dana juga tidak ada, pelaksananya bendahara, koordinatornya Elsya, menjawabnya saya dan Elsya. Berikut parameter keberhasilannya, merancang dana kerja tahunan, di sini 40%, menyelesaikan rencana anggaran program kerja, tiap divisi 40%, membuat format laporan keuangan dan mensosialisasikan kepada bendahara, tiap divisi 30%. Oke, selanjutnya di sini ada question, consulting, cash forecasting, and budget execution. Mana merupakan program kerja yang bergerak dalam mengumpulkan iuran kas anggota TPMS yang besarnya telah ditentukan oleh ketua umum maupun wakil ketua umum. Bendahara menyusun laporan keuangan dengan mendata arus kas masuk serta kas keluar pada periode ini. Dan juga mendata mingguan maupun bulanan yang berasal dari hasil usaha TPMS, yaitu yang pada saat offline itu adanya public health fund. Dan bendahara bersama ketua umum juga melakukan penyusunan strategi pengelolaan keuangan dan menetapkan jumlah pembiayaan untuk delegasi dari TPM Sriwijaya yang berhubungan dengan divisi eksternal, serta bekerja sama dengan bendahara PT BMKI dan bendahara PT BML 1 untuk melakukan pembayaran kas dan seluruh divisi TPM Sriwijaya untuk koordinasi penggunaan keuangan demi terciptanya kelancaran setiap kegiatan. Berikut untuk latar belakangnya lebih kurang sama. Intinya untuk mendata uang masuk dan uang keluar yang masuk ke dalam TPM Sriwijaya.
Tujuannya ini untuk mengelola dan mengawasi jalannya uang keluar masuknya dari TBM maupun dari kas, dari PHF maupun dari jenis kegiatan yang dapat membutuhkan dana dan mengeluarkan dana. Untuk value-nya sinergi, waktunya sepanjang kepengurusan dan tempatnya tidak ada. Sasarannya di sini ada 5, seluruh anggota, koordinator dan wakil koordinator PHF, delegasi, kegiatan eksternal, bendahara PTBMKI Pusat, dan bendahara PTBMKI Wilayah 1. Mitra tidak ada, berikut rencana kegiatannya ada 3, bisa dilihat, perkiraan dananya sudah 2,5. Oke, selanjutnya sumber dananya kas anggota, pelaksananya bendahara, koordinator Elsa. Selanjutnya saya dan Elsa. Selanjutnya di sini untuk parameter keberhasilannya bisa dilihat mengumpulkan iuran kas minimal membayar 50% dalam 1 tahun ke periode 20%, membayar iuran kas rutin PT BMKI Pusat dan PT BMKI Wilayah 1. Mendata pemasukan dan pengeluaran, berkoordinasi dengan bendahara 1 per 3 bulan, membuat laporan keuangan PHF setiap minggunya dan rekap setiap 1 putaran dan berkoordinasi dengan bendahara 2. Rekap dana dekanat yang sudah diterima untuk keperluan kegiatan TBMS dan F3 dan ini membantu biaya pendelegasian. Selanjutnya reporting, di mana di sini menjadikan data laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dan aliran dana setiap 3 bulan sebagai publikasi neraca keuangan kepada BPH dan anggota TBMS F3 maupun kepada pihak eksternal yang telah disetujui oleh ketua dan wakil ketua. Berikut latar belakangnya, di sini intinya itu untuk adanya laporan ke pihak internal dan eksternal yang akan dipublikasikan melalui laporan berkala setiap 3 bulannya dan kemudian direkap menjadi laporan pertanggungjawaban di akhir pengurusan nanti. Tujuannya ini untuk mempertanggungjawabkan keuangan TBMSJ F3 selama setengah pengurusan. Untuk value-nya integritas, waktunya sepanjang kepengurusan dan tempat tidak ada. Saran di sini adanya BPH dan anggota TBMSJ F3 dan pihak non TBMS. Selanjutnya kemitraan tidak ada, rencana kegiatannya bisa dilihat, perkiraan dana sumber dana juga tidak ada, pelaksananya bendahara, koordinator Elsa, dan jawabnya saya dan Elsa. Berikut presentasi keberhasilannya, ini sesuai dengan LP1, LP2, dan LP3. Oke, selanjutnya di sini ada program kerja standar, kode diktat, itu penjualan diktat untuk mahasiswa PSPD F3. Dimana di sini latar belakangnya yang telah kita ketahui bahwa setiap kita membutuhkan hard copy bahan ajar. Jadi di sini TBMS Jaya menyediakan diktat sebagai peluang usaha untuk menyediakan diktat. Tujuannya mempermudah mahasiswa F3 mendapat diktat dan mengumpulkan dana untuk kas TBMS Jaya. Untuk value, sinergi, waktu dan tempat sepanjang kepengurusan dan tempatnya di lingkungan perkuliahan F3. Sasarannya mahasiswa, kemitraan vendor yang terpilih, rencana kegiatan berikut, perkiraan dananya 55 juta, sumber dananya pembeli diktat. Selanjutnya pelaksanaan bendahara, di sini koordinatornya bendahara 1, Amira Adila, penunjuknya saya dan Elsa. Nah, ini berikut parameter keberhasilannya, bisa dilihat memastikan vendor, mengadakan promosi, menjual minimal 10 diktat dan mendapat keuntungan. Selanjutnya TBMS Jaya goodie bag dan merchandise, di mana di sini adanya goodie bag dan merchandise dari TBMS Jaya F3 yang diperuntukkan sebagai promosi dari TBMS Jaya F3. Nah, ini latar belakangnya di calon anggota nanti yang baru akan dapatkan slayer, name tag maupun goodie bag sebagai tanda resmi menjadi anggota muda TBMS Jaya F3 sekaligus sebagai kebanggaan terhadap keanggotaan TBMS. Untuk tujuannya itu sebagai identitas anggota dan mengumpulkan dana untuk kas. Value-nya eksistensi, waktunya saat integrasi, tempatnya lingkungan perkuliahan F3, sasarannya seluruh anggota angkatan 25, kemitraannya vendor terpilih, rencana kegiatannya bisa dilihat, berikan dananya 6,5 juta, sumber dananya dari kontribusi dari angkatan 25, pelaksanaannya bendahara TBMS Jaya, koordinatornya sini Amira Adila dan penanggung jawabnya saya dan Rasya. Berikut parameter keberhasilannya. Pastikan tempat produksi, setiap anggota memiliki slayer, membagikan slayer dan goodie bag, mendapatkan keuntungan 10%. Selanjutnya TBMS Jaya outfit, di mana sini merupakan produksi dari rompi dan juga baju PDH, kemeja PDH yang dari anggota TBMS Jaya F3. Sini dalam bertujuan untuk setiap anggota membutuhkan atribut dan berupa kemeja PDH dan rompi sebagai identitas yang menunjukkan rasa bangga terhadap keanggotaan TBMS
serta membantu meningkatkan eksistensi dari TBMS. Pertama, sini tujuannya mengadakan atribut sebagai identitas dan mengumpulkan data untuk kas. Value-nya eksistensi, waktunya maksimal 3 bulan. Setelah integrasi, tempatnya lingkungan perkuliahan F-Coursely, besarannya seluruh anggota TBMS. Untuk kemitraannya, vendor yang terpilih, rencana kegiatannya bisa dilihat, perkiraan dananya 15.500, sumber dananya dari angkatan 25, kontribusinya, pelaksananya bendahara TBMS, koordinator Amir Adila. Oke, berikut dari parameter keberhasilannya bisa dilihat, mengadakan pendataan ukuran baju, mencari dan menemukan tempat produksi, menyelesaikan produksi seragam paling lambat 3 bulan setelah integrasi, mendapat keuntungan minimal 15%. Oke, kita lanjut ke divisi diklat pendidikan dan latihan. Yang pertama di sini adanya penanganan kasus PKK dan trauma. Ini kategori gabungan di mana kemarin di sini bergabung dengan KSL PMI Unsri untuk latihan bersama. Mana untuk PKK ini merupakan pelatihan manajemen kasus medis yang terjadi pada kegiatan-kegiatan PKK untuk melakukan pertolongan pertama pada korban. Nantinya, sini ditunjukkan untuk angkatan 24 dari TBMS. Nah, pelatihan ini berisinya adanya triase, primary survey, availability, circulation, disability, exposure, penanganan kasus-kasus yang umum terjadi di PKK seperti pingsan, epistaxis, dan penanganan awal pada fraktur yang disampaikan oleh expertnya. Untuk latar belakangnya di sini bertujuan untuk agar anggota tim bantu medis Wijaya yang akan turun di PKK nantinya dapat melakukan manajemen dan penanganan pada korban nantinya. Nah, untuk tujuannya di sini mempersiapkan anggota TBMS pada saat nanti turun pada saat PKK. Value-nya kompeten, waktunya 13 Februari 2021. Alhamdulillah ini sudah dilakukan. Anggota sasarannya anggota angkatan 24, kemitraan KSL PMI Unsri. Juga rencana kegiatannya di sini disampaikan oleh expert, dan adanya evaluasi di bagian akhir untuk penilaian terhadap pengetahuan dan pemahaman pada kemampuan peserta. Selanjutnya sini adanya perkiraan dana 700.000, sumber dana yang kas dan pelaksananya divisi diklat. Oke, untuk koordinator di sini ada saudara Noval Nurisan dan selanjutnya ada Kusuma Wardani. Nah, berikut parameter keberhasilannya. Oke, selanjutnya di sini ada pelatihan resusitasi cairan dan intubasi. Nah, pelatihan ini ditunjukkan untuk angkatan 23, di mana pelatihan ini merupakan salah satu pelatihan wajib yang tujuannya agar angkatan 23 mampu menguasai teknik pemasangan dan menentukan maintenance resusitasi cairan dengan tepat dan cara melakukan intubasi. Nah, pelatihan ini diisi dengan penyampaian materi expert dan lanjutkan simulasi sebagai bahan evaluasi peserta setelah pemahaman oleh instruktur yang nanti akan oleh instruktur nantinya. Pelatihan oke. Nah, latar belakangnya di sini pelatihan resusitasi cairan di sini merupakan salah satu materi yang ada di kurikulum PTPMKI dan termasuk kompetensi utama bagi mata medis yang dibutuhkan oleh anggota TBM Wijaya F-Coursely. Tujuannya menambah pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa kedokteran umum dan anggota TBM Wijaya F-Coursely khususnya di bidang keguruan medis. Value-nya kompeten dan eksistensi. Untuk waktunya tanggal 28 Maret 2021. Pelaksanaannya ruang Zoom, ruang kelas atau ruang skilled F-Coursely. Sasarannya di sini anggota TBM Wijaya F-Coursely angkatan 23 dan mahasiswa F-Coursely. Kemitraannya di sini Departemen Anestesi RSMH Palembang. Untuk rencana kegiatan di sini, jadi kegiatan akan diisi dan penyampaian oleh materi expert dalam bentuk presentasi dan tanya jawab. Kemudian peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang dipandu oleh seorang instruktur untuk melakukan simulasi sebagai evaluasi penilaian terhadap pengetahuan dan pemahaman dan kemampuan peserta. Untuk perkiraan dananya secara online di sini 3,5 juta dan offline-nya 5 juta. Sumber dananya bantuan dekanat dan kas TBMS Wijaya F-Coursely. Untuk pelaksanaannya divisi diklat, koordinatornya Anissa Mutia Rizal dan tanggung jawabnya Kusuma Wardani. Oke, selanjut berikut parameter keberhasilannya. Bisa dilihat
Nah, selanjutnya di sini pelatihan basic life support. Nah, ini ditujukan untuk angkatan 24, sebagaimana pelatihan ini bertujuan sebagai pelatihan wajib penanganan kasus henti jantung dan henti nafas. Nah, pelatihan ini diisi dengan penyampaian material expert, dilanjutkan oleh simulasi sebagai bentuk evaluasi peserta yang dipandu oleh instruktur. Oke, untuk latar belakangnya di sini pelatihan BLS merupakan salah satu materi yang ada di kurikulum TPMKI, termasuk kompetensi utama medis emergency yang dibutuhkan oleh TPMS di fase tanggap darurat dari suatu bencana nantinya. Tujuannya menambah pengetahuan dan keterampilan, value-nya kompeten, waktu dilaksanakan 13 Maret, dan tempat pelaksanaan ruang Zoom atau ruang kelas, ruang skill lab, sasarannya anggota TPMS angkatan 24. Kemitraannya di sini tim bantuan hidup dasar dari anestesi maupun penyakit dalam bagian kardiovaskular RSMH Palembang. Untuk rencana kegiatan sendiri akan diisi dengan penyampaian materi oleh expert dalam bentuk presentasi dan tanya jawab, kemudian dibagi lagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap pengetahuan dan pemahaman dari kemampuan peserta. Pikiran dana online 3,5 juta dan offline 5 juta. Sumber dananya bantuan dekanat tes TPMS. Pelaksananya divisi diklat, koordinatornya Alia dan untuk penanggung jawab Kusuma. Berikut presentasi keberhasilannya, parameter keberhasilannya. Bisa dilihat. Selanjutnya di sini adanya pelatihan persen. Nah, persen ini merupakan pelatihan survival skill, evakuasi medis darat, dan navigasi darat yang ditunjukkan untuk angkatan 24 dan 25 sebagai salah satu pelatihan tambahan agar anggota ini mengetahui mampu menerapkan teknik-teknik berkaitan dengan kemampuan bertahan hidup, evakuasi medis darat, navigasi darat. Yang isi materinya itu ada teknik membangun tenda, adanya tali menali, teknik penggunaan kompas, dan evakuasi medis darat. Latar belakangnya di sini juga merupakan salah satu kurikulum dari TPMKI dan termasuk potensi marta penunjang untuk anggota TPMS. Dan juga dilihat juga sering adanya evakuasi-evakuasi yang dilakukan pada saat adanya bencana. Tujuannya memperkenalkan dan mempersiapkan anggota TPMS untuk mampu menguasai teknik evakuasi medis darat. Kalinya kompeten, waktunya saat kegiatan inaugurasi, tempat pelaksanaan room Zoom maupun kampus konsili Sujaya Madang. Sasarannya anggota TPMS, konsul angkatan 24 maupun angkatan 25. Kemitraannya di sini TNI atau Basarnas atau menyesuaikan. Rencana kegiatan di sini diisi penyampaian oleh material expert dalam bentuk presentasi dan tanya jawab. Kemudian peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang dipandu oleh seorang instruktur dan dilakukan evaluasi penilaian, pengetahuan, dan pemahaman dari kemampuan peserta. Perkiraan dan 1,5 juta untuk online, offline 3 juta. Sumber dananya bantuan dekanat, pelaksananya divisi pendidikan dan latihan, koordinator Fazlan, penanggung jawabnya Kusuma. Oke, baik. Selanjutnya di sini parameter keberhasilannya bisa dilihat. Selanjutnya di sini pelatihan basic surgical skill, di mana ditujukan untuk angkatan 23. Bertujuan untuk sebagai pelatihan wajib dalam melakukan tindakan bedah minor. Pelatihan ini akan diisi dengan penyampaian materi oleh expert, dilanjutkan dengan simulasi sebagai bahan evaluasi peserta yang dipandu oleh instruktur. Nah, di mana latar belakang ini bertujuan sebagai salah satu materi yang ada di kurikulum TPMKI, pastinya, dan juga merupakan kompetensi yang dibutuhkan oleh anggota TPMS dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim medis, terutama dalam fase tanggap darurat dari suatu bencana. Menambah keterampilan dari anggota TPMS melakukan tindakan bedah minor, value-nya kompeten dan asistensi. Waktunya 22 Mei, pelaksanaannya room Zoom. Untuk sasarannya sini angkatan 23 atau dan kemitraannya Departemen Bedah. Selanjutnya sini rencana kegiatannya, kegiatan dilaksanakan kurang lebih setengah hari yang akan diisi dengan penyampaian material expert seperti pada pelatihan-pelatihan yang lainnya, dipandu oleh instruktur dalam sebuah kelompok melakukan simulasi sebagai evaluasi penilaian terhadap pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan peserta dalam melakukan tindakan bedah minor. Perkiraan dananya 3,5 juta untuk online dan offline 6 juta. Sumber dananya bantuan dekanat, pelaksananya divisi diklat. Selanjutnya di sini berikut parameter keberhasilannya bisa dilihat. Nah, adanya GELS Mini, di mana GELS Mini ini ditujukan untuk angkatan 23, di mana bertujuan untuk
mempersiapkan diri dalam menghadapi kegiatan koas nantinya atau klinik. Pelatihan ini akan diisi penyampaian material expert dan simulasi sebagai bahan evaluasinya. Dan untuk latar belakangnya, pelatihan GILS ini merupakan beberapa rangkaian materi-materi yang disatukan menjadi pelatihan GILS, yaitu General Emergency Life Support. Dan untuk tujuannya menambah pengetahuan keterampilan bagi mahasiswa kedokteran umum dan TBM Sriwijaya, khususnya mengenai materi-materi keguruan medis yang nanti akan dihadapi di dunia perklinikan nantinya. Untuk rencana kegiatannya lebih kurang sama dengan pelatihan lainnya. Perkiraan dananya 11.500, sumber dana pendidikan dan kas, pelaksananya pendidikan dari divisi diklat, koordinatornya Dian, penanggung jawabnya Kusuma. Nah, ini dilakukannya selama 4 hari, tanggal 28, 29, 4 sampai 4 dan 5 September. Karena merupakan suatu rangkaian kegiatan yang adanya beberapa materi-materi yang akan disampaikan oleh expert nantinya. Oke, berikut parameter keberhasilannya. Selanjutnya di sini adanya EKG keguruan medis, merupakan salah satu pelatihan wajib untuk seluruh anggota baik angkatan 23 dan 24 untuk memahami dan mengaplikasikan alat bantu medis yakni EKG dan kondisi keguruan data. Nah, di mana penyampaian ini akan disampaikan oleh material expert dan nantinya akan dilanjutkan dengan simulasi sebagai bahan evaluasi peserta yang dipandu oleh instruktur. Oke, untuk latar belakangnya di sini sangat dibutuhkannya anak kedokteran maupun anak kesehatan untuk memahami dan mengaplikasikan alat EKG dan cara membaca EKG dalam hal kegawat daruratan. Tujuannya menambah pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa kedokteran umum. Untuk rencana kegiatannya, untuk kemitraannya, sini alumni TBMS, waktunya 14 Maret, dan rencana kegiatannya dilaksanakan lebih kurang setengah hari, sama seperti pelatihan selanjutnya, dan akan dilakukan evaluasi penilaian terhadap pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan peserta dalam melakukan tindakan EKG keguruan medis. Oke, untuk perkiraan dananya, di sini sumber dananya penilaian 3,5 juta, sumber dananya dari bantuan dekan dan kas. Berikut koordinator ada di Paragiba, yang penanggung jawabnya ada Kusuma. Berikut parameter keberhasilannya. Selanjutnya adanya buku saku farmakologi praktis, di mana di sini diadakannya adanya sebuah pengembangan dari divisi diklat berupa printout mengenai materi farmakologi praktis yang berisi ke kasus-kasus dan penanganan yang tepat dalam bidang keguruan medis. Nah, untuk latar belakangnya di sini pembuatan buku saku ini untuk memberikan kemudahan untuk anggota TBM Sriwijaya untuk memahami farmakologi. Tujuannya menyediakan pedoman farmakologi sebagai bahan bacaan bagi anggota dalam menjalankan tugas sebagai tim medis di bidang keguruan medis dan kemanusiaan. Kali kompeten untuk waktunya di bulan Maret, untuk pelaksanaan tidak ada, sasarannya seluruh anggota, pemilihannya divisi satuan tugas. Untuk rencana kegiatannya, membuat dan menyusun buku saku farmakologi praktis yang dikonsultasikan dengan beberapa pihak expert yang dilakukan oleh divisi diklat dan selanjutnya akan dicetak lalu dibagikan kepada anggota TBMS baik dari berupa soft file maupun adanya inventaris berupa hard copy-nya. Sumber dana dari bantuan dekanat, pelaksana divisi diklat, untuk koordinator Syahri Banun dan penjawabnya Kusuma. Berikut parameter keberhasilannya. Ini ada modul pelatihan divisi diklat, kurang sama dengan adanya buku farmakologi praktis buku saku tersebut. Di sini mengacu pada kurikulum pada BMKI yang berupa kompetensi utama dan tambahan yang harus dimiliki oleh anggota TBMS. Nah, untuk modul ini isinya itu rangkuman materi-materi yang ada di pelatihan-pelatihan TBMS. Tujuannya menyediakan pedoman sebagai bahan bacaan bagi anggota dalam menjalankan tugas sebagai tim medis nantinya. Nah, berikut value-nya dan value kompeten waktunya Maret 2021. Tempat pelaksanaannya tidak ada, sasarannya seluruh anggota, penetaannya dengan benar syarat, dan rencana kegiatannya selalunya di pembaruan modul pada bagian cover dan bagian isi yang akan dicetak oleh anggota TBM Sriwijaya dan dibagikan dalam bentuk soft file dan beberapa dalam bentuk hard file akan diarsipkan.
sebagai inventaris. Untuk sumber dananya bantuan dekanat, pelaksananya divisi diklat, dan koordinator sharing serta ada. Selanjutnya ini berikut parameter keberhasilannya. Adanya yang terakhir nih evaluation of the year, di mana dari seluruh program kerja di sini pelatihan-pelatihan sini kita menargetkan untuk angkatan 24 dan calon anggota angkatan 25 sini mengukur sejauh mana mereka mengikuti dan memahami semua pelatihan yang telah dilakukan oleh divisi diklat. Latar belakangnya untuk mengetahui kemampuan anggota baik angkatan 24 dan angkatan 25 nantinya. Untuk waktunya tanggal 7 dan 8 Agustus 2021 tempat pelaksanaan Zoom, sasarannya anggota TBMS angkatan 2025, kemitraannya seluruh divisi TBMS. Rencana kegiatannya itu akan diisi ujian akhir, semua latihan, ya ini evaluasi akhir, mengadaptasi dan ujian OSCE, menggunakan standar nilai minimal yang telah didiskusikan oleh masing-masing divisi, ketua divisi maupun BPH nantinya untuk melaksanakan evaluasi angkatan 24 dan 25. Dan pengujinya sini angkatan 23, serta mungkin beberapa alumni akan mengikutinya. Sumber dananya bantuan dekanat, Ankas, pelaksananya divisi pendidikan dan latihan. Untuk koordinatornya di sini terbagi Supairah dan penanggung jawabnya Kusuma. Berikut parameter keberhasilannya. Bisa dilihat. Lanjut ke divisi eksternal. Yang pertama di sini kegiatan gabungan irama, di mana kegiatan gabungan ini bekerja sama dengan tim bantuan medis manuver dari pihak Universitas Muhammadiyah, di mana kegiatan ini merupakan sosialisasi turunan dari PTMKI wilayah 1, merupakan kegiatan gabungan per regio, itu dari regio Sumatera Selatan. Nah, latar belakangnya di sini tujuannya menjalin silaturahmi dengan TBM Manuver dan meningkatkan asistensi TBM Sriwijaya untuk dalam meningkatkan keterampilan dalam bidang kegawatan medis dan kemanusiaan dan tanggap bencana. Untuk tujuannya meningkatkan keterampilan anggota TBMS dan TBM Manuver dan sebagai ajang silaturahmi dengan TBMS Medis Manuver. Sasarannya angkatan 24, divisi eksternal, diklat, BPH dan TBM Manuver. Kemitraan di sini TBM Manuver dan pihak ketiga. Untuk waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaannya masih didiskusikan dengan TBM Manuver. Untuk rencana kegiatan sendiri di sini bisa melibatkan pihak ketiga maupun adanya kolaborasi dari TBM Sriwijaya Konseling dengan tim medis Manuver. Perkiraan dananya untuk offline 5 juta dan online-nya 1,5 juta. Sumber dananya Regis, biaya dari dekanat, TBM Sriwijaya dan TBM Manuver. Pelaksananya divisi eksternal, koordinatornya Alima Felia, wakil ketua pelaksananya Jineda Siti Nadila dan Jihan Marsanda. Menjawabnya Anes. Berikut parameter keberhasilannya. Selanjutnya tim bantuan medis Sriwijaya seperti apa? Sini kegiatan silaturahmi dengan tim bantuan medis lain di wilayah 1 diutamakan maupun di nasional nantinya. Bisa dilaksanakan secara daring maupun luring. Untuk luring mungkin masih difokuskan untuk Sumatera Selatan tuh ke Manuver maupun yang terdekat. Untuk latar belakangnya perlu membina hubungan baik antara TBM di wilayah 1. Tujuannya untuk meningkatkan eksistensi dan menjaga hubungan baik dan silaturahmi baik dengan tim bantuan medis di wilayah 1 maupun di nasional. Value-nya eksistensi, tempat pelaksanaan alternatif, sasarannya anggota TBM Sriwijaya Konseli dan anggota TBM terkait, kemitraan tidak ada. Untuk rencana kegiatannya dapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom teleconference dan maupun luring, sama juga dengan seperti yang kegiatan gabungan maupun luring dengan ladgap. Oke, untuk perkiraan dananya 1 juta dan sumber dananya kas, TBMS dan pelaksanaan divisi eksternal. Koordinatornya di sini ketua pelaksanaan DBLA Puspita, wakil ketua pelaksanaan dan Putin Hariswari. Kita Sinta Magdalena Malau. Lanjutkan Sinda Danes. Untuk parameter keberhasilannya di sini bisa dilihat. Selanjutnya ini delegation of TBM Sriwijaya, di mana dari seluruh program kerja yang ada di PTMKI nasional itu akan adanya delegasi dari TBMS unit. Nah, untuk proker ini
bertugas untuk memberikan informasi mengenai kegiatan dan mencari delegasi, untuk mengirimkan surat dan menjadi penghubung antara delegasi dan pihak dekanan yang bekerja sama di bidang bimbingan aktivitas internal tadi PPKM Konsri, dan juga sebagai penghubung antara delegasi dengan divisi-divisi Satgas dan Diklat sebagai tim pelatih nantinya. Untuk latar belakangnya di sini perlunya meningkatkan asistensi TBMS dan keikutsertaan di berbagai kegiatan perlombaan maupun kegiatan-kegiatan PDMKI baik di wilayah maupun nasional. Tujuannya untuk meningkatkan asistensi dan daya saing anggota TBMS dalam kegiatan wilayah maupun nasional. Value-nya eksistensi, waktu pelaksanaan tentatif, tempat pelaksanaan tidak ada, sasarannya anggota TBMS, pemerintahan tidak ada. Untuk rencana kegiatannya lebih kurang sama dengan deskripsinya. Untuk dananya 3.900, sumber dananya kas TBMS dan dana dekarat, pelaksanaan divisi eksternal. Koordinatornya Leo, tanggung jawabnya Anes. Nah, berikut alur-alur pendelegasian, mungkin bisa dibaca. Berikut parameter keberhasilannya. Nah, selanjutnya ini supervision of delegation, ini standar, di mana di sini adanya pengawasan untuk delegasi-delegasi yang dikirim baik dari anggota PDMKI maupun kegiatan lomba nantinya. Latar belakangnya untuk pendelegasian ditemukan beberapa masalah yang menghambat partisipasi dari delegasi. Tujuannya memastikan delegasi yang dikirimkan dapat berpartisipasi aktif dalam keanggotaan PTBMKI. Kedua, memastikan delegasi dapat mengikuti kompetisi dengan acara tanpa hambatan. Berikut value, waktu, tempatnya itu tentatif. Besarannya 10 anggota, kemitraan tidak ada. Untuk rencana kegiatannya, sebelum delegasi dikirimkan, divisi eksternal memastikan delegasi siap untuk mengikuti kegiatan. Perkiraan dananya menyesuaikan, sumber dana kas TBMS dan pelaksanaan divisi eksternal. Ketua pelaksananya Charlie dan wakilnya ada Salsa. Tanggung jawabnya Anes. Oke, selanjutnya berikut parameter keberhasilannya. Bisa dilihat. Selanjutnya TBMS Wijaya on Action, di mana merupakan program kerja yang sifatnya fleksibel dan tidak ada waktu dan tempat yang pasti. Kerjasama ini bersifat di bidang kegodaan medis dan kemanusiaan, bekerjasama dengan beberapa pihak yang membutuhkan bantuan dari tim Badan Medis Wijaya. Nah, untuk latar belakang sini TBMS meningkatkan eksistensi dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai organisasi baik luar fakultas kedokteran Universitas Wijaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap anggota divisi untuk terjun langsung sebagai perwakilan TBMS dalam kegiatan kerjasama ini. Tujuannya meningkatkan eksistensi TBMS di kegiatan-kegiatan. Untuk value-nya eksistensi, waktu pelaksanaan tentatif, tempat pelaksanaan tentatif, sasarannya seluruh anggota, kemitraannya lembaga atau organisasi terkait. Berikut rencana kegiatannya. Di sini pada TBMS akan mengirimkan CV atau proposal pengenalan TBMS. Di sini targetnya masih ke universitas maupun instansi-instansi yang berkaitan dengan kegodaan medis maupun kemanusiaan, atau pihak-pihak yang menghubungi anggota dari TBMS Wijaya. Selanjutnya kegiatan ini akan dipertimbangkan oleh divisi eksternal, BPH, dan divisi terkait. Apabila disetujui, maka divisi eksternal menyampaikan informasi mengenai kegiatan tersebut dan menugaskan anggota TBMS sesuai kelompok yang telah ditentukan. Perkiraan dana 1 juta, sumber dana kas TBM, registrasi, dan lembaga terkait. Pelaksananya divisi eksternal dan divisi terkait. Koordinatornya ada Aprila, Yasmin, dan Alfia Tunisa, menjawabnya ada Anes. Oke, berikut parameter keberhasilannya. Selanjutnya, TBMS Wijaya Antarika Country ini dilakukan secara offline, di mana di sini untuk di eksternal, di sini eksternal itu bertujuan untuk sebagai narahubung TBMS dengan pihak kedua, yaitu adanya KSR PMI Unsri maupun BEM Universitas nantinya, di mana tujuannya broker ini bertujuan untuk mengirimkan anggota TBMS untuk terjun langsung pada hari pertama PKK di setiap fakultas Universitas Wijaya. Dan nantinya ditugaskan beberapa anggota untuk ikut dalam acara tersebut dari awal hingga akhir untuk membantu apabila ada peserta yang membutuhkan penanganan medis awal dan dasar.
Untuk latar belakangnya, perlunya anggota TBMS Advisory untuk mendapat latihan guna memfasilitasi mengikuti lomba. Untuk mengikuti kegiatan TBMS tujuan PKK. Tujuannya, jadi memperkenalkan TBMS di tingkat universitas, melatih keterampilan anggota TBMS, mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, membantu peserta PKK, meningkatkan eksistensi TBMS di tingkat regional maupun nasional. Kalinya eksistensi dan kompeten untuk pelaksanaannya menyesuaikan dari kalender akademik universitas, tempat pelaksanaannya Universitas Wijaya Indralaya, sasarannya peserta didik baru, pemitaannya divisi Satgas, KSR PB Unsri, dan akan diinisiasi juga dengan BEM Universitas. Rencana kegiatannya yaitu diawali dengan berkumpul di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Indralaya, lalu pembagian kelompok dan job desk untuk jaga di setiap fakultas setiap yang ada di Universitas Wijaya, dengan adanya briefing dan pengecekan barang-barang apa saja yang perlu diganti atau dibeli baru untuk di hari berikutnya. Seperti dananya 2,5 juta, sumber dananya kas TBMS dan dana bantuan dekanat, pelaksananya eksternal divisi Satgas dan seluruh angkatan 24 nantinya. Untuk pelaksanaan di Sekaf Indonesia dan penanggung jawabnya ada Anes Claudia. Berikut parameter keberhasilannya. Selanjutnya ke divisi Infocom, informasi dan komunikasi. Yang pertama administrasi, rumah bekerja mengikuti pembuatan profil singkat untuk pengurusan TBMS Wijaya. Dari foto kepengurusan, bagian BPH yang akan dipost di akun media. Latar belakangnya itu pembuatan profil singkat mengenai dari pengurusan TBMS Wijaya 2020-2021 ini. Tujuannya memperkenalkan TBMS Wijaya ke tingkat fakultas untuk masyarakat, punya eksistensi, waktu pelaksanaannya, publikasinya di minimal itu 1 proglop, dan pelaksanaan media sosial TBMS, sasarannya seluruh anggota. Kemitraannya tidak ada. Untuk rencana kegiatannya, mengambil dan mengumpulkan foto TBMS selama setahun kepengurusan, membuat bagian BPH, mempublikasikan pengenalan kepengurusan TBMS. Perkiraan dananya tidak ada, sebenarnya tidak ada, pelaksanaan anggota divisi Infocom, koordinatornya Muhammad Nafal, dan penanggung jawabnya Muhammad Nafal. Berikut parameter keberhasilannya. Pengambilan dan pengumpulan foto, pengeditan foto, pengambilan dan pengumpulan foto BPH, pengeditan foto BPH, dan mempublikasikan foto TBMS ke media sosial. Oke, selanjutnya visual identity project, yaitu di mana ini membuat lambang dari tim Matematis Wijaya di kepengurusan serasi ini. Yang kedua, bantuan key color palette, dan typeface-nya, pembuatan corporate identify dari TBMS angkatan pengurusan 2020-2021 ini. Untuk latar belakangnya di sini untuk setiap organisasi akan dibuatnya suatu program jadi brand image dari organisasi tersebut. Adanya logo dan pemilihan warna merupakan elemen dalam corporate identity, dan dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari corporate identity. Nah, dari visual identity project ini, organisasi luar dapat mengenal dan mengetahui memahami identitas dari TBMS Wijaya Advisory. Tujuannya menemukan image dan untuk membangun branding TBMS Wijaya di lingkup internal maupun eksternal TBMS Wijaya. Untuk value-nya di sini eksistensi, waktu pelaksanaannya Desember 2020 sampai Januari 2021. Tempat pelaksanaannya media sosial TBMS, untuk sasarannya seluruh anggota, kemitraannya tidak ada, rencana kegiatannya pembuatan lambang, pembuatan key color, palette, TPFS, dan pembuatan corporate identity. Perkiraan dananya tidak ada, sumber dana juga tidak ada, pelaksananya anggota Infocom, koordinatornya Muhammad Nafal. Berikut parameter keberhasilannya, pembuatan lambang serasi, pembuatan lambang divisi TBMS Wijaya serasi, penentuan key color dan color palette, pembuatan corporate identity dan TBMS Wijaya Advisory. Selanjutnya TBMS Today merupakan program kerja terkait dengan menerima dan mengelola dan mempublikasikan laporan-laporan kegiatan di TBMS Wijaya, baik di akun media sosial khususnya Instagram dan lain, serta publikasi dalam bentuk artikel melalui website TBMS Wijaya Advisory. Untuk latar belakangnya, untuk kegiatan di sebuah organisasi dikatakan sudah terlaksana
dalam bentuk publikasi kegiatan. Publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil eksistensi dari kegiatan-kegiatan TBM Sriwijaya yang akan dipublikasikan di akun media sosial TBM Sriwijaya melalui proker TBMS Studi. Tujuannya menerima, mengelola, dan menyebarkan informasi. Untuk value-nya integritas dan eksistensi. Untuk waktu pelaksanaannya sepanjang kepengurusan, tempat pelaksanaannya media sosial, sasarannya seluruh anggota TBMS dan Konsli. Kemitraannya seluruh anggota. Rencana kegiatannya menerima atau mengambil laporan-laporan, yang kedua mengolah laporan-laporan, yang ketiga mempublikasikan laporan-laporan kegiatan TBMS. Untuk perkiraan dana tidak ada, sumber dana tidak ada, karena seluruh anggota divisi Infocom. Koordinatornya Adinda Sapana, menjawabnya Muhammad Noval. Berikut parameter keberhasilannya. Laporan-laporan kegiatan TBMS minimal 10 kegiatan sepanjang kepengurusan. Laporan kegiatan TBMS terpublikasi melalui website minimal 5 kegiatan. Konsli terpublikasi melalui media sosial sama-sama 7 hari setelah dilaksanakan. Video dokumentasi ini merupakan program kerja berupa video yang berisikan dokumentasi dari beberapa kegiatan TBMS. Nah, untuk latar belakangnya di mana dokumentasi suatu kegiatan akan diadakan sebuah organisasi dapat berupa video dan foto. Nah, untuk di sini berfokus pada video dokumentasi yang sebagai wadah pengumpulan dokumentasi berupa video kegiatan program kerja sudah terlaksana dan akan dipublikasikan melalui akun media sosial TBMS dan Konsli. Tujuannya mengelola dan mengarsipkan hasil dokumentasi TBMS, menjadikan video dokumentasi sebagai pengenalan TBMS yang akan ditampilkan saat Orma Web nantinya. Waktu pelaksanaannya sepanjang kepengurusan, tempat pelaksanaannya media sosial TBMS, sasaran seluruh anggota TBMS, dan masyarakat yang mengakses akun media sosial TBMS. Kemitraannya seluruh divisi TBMS. Berikut rencana kegiatannya ada 3 bisa dilihat. Berikan dana, sumber dana, untuk pelaksanaan seluruh anggota TBMS, dan koordinatornya di sini ada Muhammad Noval, Sylvia Putri, dan Muhammad Fazel. Berikut parameter keberhasilannya, dokumentasi video telah ada selama 7 hari setelah kegiatan, pengeditan dan publikasi video dokumentasi telah selesai selama 30 hari, video dokumentasi kegiatan TBMS, Konsli, yang dipublikasikan minimal sebanyak 2 video kegiatan. Publikasi video di dokumentasi mendapatkan viewers setidaknya lebih dari 20 dan like-nya lebih dari 10. Video dokumentasi dijadikan pengenalan TBM Sriwijaya saat Orma Web berlangsung. Selanjutnya in school itu merupakan suatu kegiatan workshop non formal mengenai teknis desain dan edit kepada pengurus, pengurus seluruh TBM Sriwijaya Konsri. Terbelakangnya di sini itu agar di era digital ini seluruh anggota TBMS dia dapat memiliki teknik desain untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan dan menginsert kegiatan dari yang telah dilakukan di setiap divisinya dan dibantu oleh divisi Infocom untuk mempublikasikannya. Tujuannya meningkatkan kreativitas kemampuan seluruh anggota TBMS. Untuk value-nya integritas dan kompeten. Waktu pelaksanaannya 27 Februari 2021. Tempat pelaksanaannya online via Zoom meeting, sasarannya semua anggota TBMS Sriwijaya Konsli. Untuk kemitraannya tidak ada. Rencana kegiatannya menentukan pemateri, menyiapkan bahan untuk praktik desain, foto, menyiapkan atau menginstal aplikasi yang dibutuhkan untuk pengeditan, dan untuk perkiraan dananya 353.000, sumber dananya kas, pelaksanaannya seluruh pengurus anggota dari divisi Infocom. Untuk koordinatornya Sabina Putri. Menjawabnya Muhammad Noval. Berikut parameter keberhasilannya. Pemateri dihubungi 45 hari sebelum, dihubungi kembali 3 hari sebelum. Jumlah pesertanya angkatan 24 yang hadir minimal sebanyak 50%. Peserta in-school memberikan output berupa pengumpulan poster. Selanjutnya video internal simulation merupakan video edukasi yang berisikan peragaan simulasi pada pelatihan dari diadakan divisi diklat maupun satgas untuk internalisasi TBM Sriwijaya F Konsli. Nah, terbelakangnya pelatihan yang ada pada TBMS itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang anggota. Nah, bisa dikatakan. Maka dari itu di sini adanya inisiasi dari adanya video internal simulation dibuatkan untuk membantu setiap anggota agar dapat
mempelajari pelatihan yang diberikan melalui sebuah video simulasi yang diberikan oleh TBMS untuk internal TBMS. Tujuannya menjadi media pembelajaran untuk value-nya integritas dan kompeten, dan waktu pelaksanaannya menyesuaikan tanggal kegiatan pelatihan divisi diklat maupun satgas maupun PHF nantinya. Buat pelaksanaan yang menyesuaikan, sasarannya seluruh anggota TBMS, untuk kemitraannya divisi diklat, mungkin juga PHF dan divisi satgas. Untuk rencana kegiatannya di sini pengambilan dan pengumpulan materi video simulasi, pengeditan video. Untuk koordinatornya di sini ada Navitenia Vira, tanggung jawabnya di sini ada Muhammad Noval. Berikut berkoordinasi dengan divisi diklat, minta izin dengan pemateri untuk mendokumentasikan latihannya, pengeditan yang telah dikomunikasikan maksimal 7 hari, jika nanti ada pelatihan yang ada simulasinya, mempublikasikan video ke internal TBM, video evaluasi maksimal 3 hari setelah pengeditan selesai. Selanjutnya buletin TBMS, di mana buletin TBMS ini berisi materi edukasi mengenai kajian penyakit, tata laksana, mungkin adanya tentang bencana, dan juga dapat bekerja sama dengan seluruh divisi TBMS Wijaya Konsri. Atau kata belakangnya di sini merupakan materi edukasi tata laksana bencana, informasi kesehatan, serta pengetahuan penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh anggota. Nah, melalui buletin ini, organisasi TBMS membantu para anggota untuk mendapatkan informasi yang ada melalui sebuah unggahan berupa poster atau dalam bentuk yang menarik lainnya. Tujuannya menjadi media pembelajaran atraktif tentang kesehatan dan keluarga medis bagi pengakses akun media TBMS. Untuk value-nya, integritas dan eksistensi, waktu pelaksanaannya 12 kali sepanjang pengurusan. Pelaksanaannya media TBMS, sasarannya seluruh anggota TBMS dan masyarakat yang mengakses, kemitraannya seluruh divisi dari anggota tim Medis Wijaya. Berikut rencana kegiatannya. Untuk perkiraan dananya tidak ada, sumber dana tidak ada, pelaksanaannya seluruh pengurus dari Infocom, koordinatornya Karina Nurul Fahira, tanggung jawabnya Muhammad Noval. Berikut parameter keberhasilannya. Selanjutnya ada Moment of the Day, di mana Moment of the Day ini merupakan poster yang berisi tentang hari peringatan di bidang kesehatan, kenegaraan, dan lainnya. Suatu peringatan dari hari besar, kesehatan, dan lainnya merupakan suatu bentuk ucapan keikutsertaan organisasi dalam merasakannya. Moment of the Day ini menjadi suatu wadah di mana organisasi dapat memberikan ucapan melalui media sosial. Tujuannya untuk memperingati hari-hari besar, value-nya integritas dan eksistensi. Waktu pelaksanaannya pada hari-hari besar, tempatnya media sosial, sasarannya seluruh anggota dan masyarakat yang mengakses, kemitraannya tidak ada. Rencana kegiatannya, pembagian tugas pembuatan poster, pengeditan poster oleh semua anggota divisi Infocom, dan publikasi dari MOTD tersebut. Perkiraan dana tidak ada, sumber dana juga tidak ada, pelaksananya seluruh divisi Infocom. Koordinatornya di sini ada Syifa Hurul dan ada Zahira, menjawabnya Muhammad Noval. Berikut parameter keberhasilannya, pengeditan poster, publikasi poster MOTD melalui media sosial Instagram dan lain, publikasi poster MOTD sebanyak lebih sama dengan 10 selama setahun kepengurusan. Selanjutnya itu divisi kardinal. Pertama itu ada rapat kerja TBMS Wijaya 2021, merupakan sebagai pembahasan program kerja yang sebagai pembahasan seluruh program kerja yang akan dilaksanakan dalam setahun kepengurusan. Nah, program kerja ini akan mendiskusikan mengenai waktu pelaksanaan, rancangan kegiatan, latar belakang dan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu organisasi tersebut. Latar belakangnya perlunya semua pengurus mengetahui kegiatan program kerja selama setahun kepengurusan ke depannya yang akan disampaikan oleh setiap divisi yang akan memaparkan. Nah, tujuan di sini adanya pelantikan dan pembacaan janji, ada memaparkan semua rancangan proker dari tiap-tiap divisi, menjalin kedekatan terhadap sesama pengurus TBMS Wijaya Konsri. Untuk value sinergi, untuk pelaksanaannya 23 Januari 2021, tempat pelaksanaannya Zoom, sasarannya pengurus TBMS. Untuk rencana kegiatan dilakukan secara formal dengan diawali dengan pengambilan sumpah dan pembacaan janji. Setelah itu adanya sedikit arahan dari pembina yang akan dilanjutkan dengan pemaparan program kerja setiap divisi melalui slide PPT. Untuk peringatan dana 50.000, sumber dana Wakas, pelaksana divisi kardinal, ketua pelaksana Husni Mubarak, dan wakil ketua pelaksana Fiona Olivia. Tanggung jawabnya di sini ada saya dan Husni Mubarak. Berikut parameter keberhasilannya bisa dilihat.
Oke. Dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hasil pelaksanaan kegiatan, dan feedback kegiatan. Selanjutnya, ini TBM 7 Alert merupakan program kerja inisiasi yang berupa adanya aturan berkelakuan baik yang disepakati oleh divisi kardinal, BPA, dan seluruh anggota TBM 7 Council. Yang nantinya akan ada penandatangan dari smart crime mengenai aturan-aturan tersebut. Dalam pelaksanaan ini merupakan dasarnya darinya ADART dan juga adanya propaganda mengenai isi dari ADART dan aturan-aturan berkelakuan baik serta juga bisa menjadi pengingat mengenai guideline dan protokol yang akan dilaksanakan. Terbelakangnya itu acuan dari ADART untuk menjadi suatu organisasi, akan tetapi pelaksanaannya masih banyak yang belum menyadari hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, komunikasi yang berkesinambungan dari organisasi itu sangat penting dalam bererat dan menjadi pengingat serta sosialisasi penyampaian informasi yang baik ke anggota, baik aturan yang dilakukan maupun kegiatan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya TBMS Alert ini, semua anggota dapat memahami aturan yang ada dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Tujuannya terbentuknya anggota yang penuh komitmen, terciptanya komunikasi antar anggota dengan kepala dan politisi. Semua anggota dapat memahami aturan dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Untuk value-nya sinergi, waktu pelaksanaannya selama masa kepengurusan. Saat pelaksanaan tidak ada, sarannya pengurus TBMS, penyertaan tidak ada. Juga untuk rencana kegiatannya, seluruh pengurus menandatangani peraturan sanksi tertulis yang telah disetujui, serta divisi kardinal ini akan dibantu oleh sekretaris umum dalam pelaksanaannya untuk mempropagandakan penyebaran poster baik ADART atau dalam berpapan baik serta pengingat guideline dari broker yang akan dilaksanakan selama setahun pengurusan. Berikan dananya 1.800.000, sumbernya kas TBMS, pelaksananya kardinal, koordinatornya Muslim Barok, penanggung jawabnya saya dan Muslim Barok. Berikut parameter keberhasilannya. Dari kepesertaannya 40%, dari perencanaan kegiatan 30%, pelaksanaan kegiatan 20%, hasil pelaksanaan kegiatan 20%. Jadi ada open recruitment, di mana tujuannya ini ditujukan untuk mahasiswa FKUNSRI angkatan 2020 yang ingin bergabung ke dalam TBMS FKUNSRI, jadi anggota muda TBMS FKUNSRI. Kegiatan ini merupakan tahap pertama bagi mahasiswa FKUNSRI untuk bergabung menjadi anggota muda TBMS FKUNSRI melalui beberapa tahapan seleksi, yaitu adanya beberapa tes fisik, presentasi case, wawancara, dan lain-lain. Dan mahasiswa yang memiliki kriteria penilaian akan melanjutkan ke tahap inaugurasi. Terbelakangnya, dalam suatu kepengurusan dibutuhkan regenerasi dari kepengurusan, maka dari itu TBMS FKUNSRI mengadakan rangkaian kegiatan oprek. Tujuannya membangun suatu sistem penjaringan kaderisasi untuk kepentingan regenerasi anggota. Yang kedua, menyeleksi dan menstandarisasi calon anggota baru TBMS. Yang ketiga, memperkenalkan struktur program kerja TBMS, dan yang terakhir ada pengakaran TBMS. Value-nya kompeten, sinergi, integritas, waktu pelaksanaannya bulan Maret sampai April, dan kemungkinan tentatif. Waktu pelaksanaannya Zoom teleconference, sasarannya mahasiswa angkatan FKUNSRI angkatan 2020. Metraannya di sini bisa Basarnas, Jasdam, atau menyesuaikan. Untuk rencana kegiatannya bisa dilihat diawali dengan adanya Ormawave terlebih dahulu, sering rangkaian oprek lebih kurang 1 sampai 2 atau 3 bulan dengan bentuknya rangkaian dengan konsep ada tugas individu, tugas kelompok maupun tugas angkatan, dan adanya pengisian materi maupun pengisian tentang materi pelatihan, tentang kepemimpinan, SPOT, materi pengakaran PTBMKI. Dalam selama rangkaian oprek ini akan dikuatkan dalam proses pelatihan dan penerapan tugas-tugas. Nah, untuk oprek ini adanya pengeliminasian peserta yang akan dilakukan di akhir rangkaian. Berikan dananya 7 juta, di sumber dananya di kanat dan realisasi peserta. Pelaksananya divisi kardinal, koordinatornya dan ketua pelaksananya di sini Zahra Zafira, tanggung jawabnya di sini ada saya dan Muslim Mubarak. Berikut parameter keberhasilannya, untuk pesertaannya 25%, targetnya 80 mahasiswa.
Rencana kegiatannya 35%, bisa dilihat. Untuk pelaksanaan kegiatan 25%, bisa dilihat. Selanjutnya, inaugurasi TBM Sriwijaya, di mana inaugurasi ini ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah dinyatakan lulus open recruitment. Kegiatan ini merupakan tahap akhir untuk bergabung menjadi anggota TBMS. Pada kegiatan ini diadakan pelatihan kerjasama dengan TNI, Basarnas, dan diakhiri dengan diadakannya pelantikan anggota muda TBMS Sriwijaya. Latar belakangnya persiapan organisasi pengurus TBMS Advisory dan pelantikan anggota muda. Tujuannya melantik bakal calon anggota muda, memberikan pelatihan persen. Value-nya kompeten, sinergi integritas. Nah, waktu pelaksanaannya tanggal 14 ke tanggal 21 Agustus. Tempat pelaksanaannya menyesuaikan melalui daring atau tatap muka di Sri Madang. Sasarannya mahasiswa yang lulus di rangkaian open recruitment. Pemetaannya Basarnas atau Jasdam. Untuk rencana kegiatannya di sini akan dilaksanakan selama 2 hari. Pada hari pertama, karena anggota baru akan dibekali pemateri kegiatan medis, serta pembukaan materi persen dan divisi diklat. Lalu pada hari kedua akan dilanjutkan pelantikan calon anggota angkatan 25 yang bersifat tentatif. Untuk perkiraan dananya sini offline 9,5 juta, untuk online-nya 5.748.000. Sumber dananya dana bantuan dekanat, kas TBMS, dan legislasi peserta. Pelaksananya divisi ke-5. Untuk ketua pelaksananya ada Nur Haji Ahmadita, dan wakil ketua pelaksananya ada Ahmad Abu Bakar. Untuk penanggung jawabnya saya sendiri dan Rusli Mubarak. Ikut parameter keberhasilannya. Untuk kepesertaan di sini 35%, perencanaan kegiatan 30%, pelaksanaan kegiatan 10%, dan hasil pelaksanaan 15%, feedbacknya 10%. Jadi sini puncak Disnatalis TBMS Sriwijaya merupakan acara puncak dari perayaan hari jadi TBMS Sriwijaya di pada tanggal 16 Juli. Beberapa kali ini dilaksanakan secara semi formal dengan melakukan permainan games, aplikasi latihan matra penunjang yang berdasarkan KDWKI per kelompok yang merasa kerjasama. Cara ini sangat penting mengingat mengenai cara ini diharapkan dapat menunjukkan rasa kekeluargaan dan kerjasama antara anggota TBMS. Terbelakangnya memperingati Hari TBMS sebagai agar setiap anggota memiliki rasa kepemilikan dari TBMS. Tujuannya untuk memeriahkan Hari TBMS tahun 2024, agenda refreshing dan peran rasa kekeluargaan antara anggota TBMS. Untuk waktu pelaksanaannya tanggal 11 sampai 12 September 2021, tempat pelaksanaannya opsinya masih di Jasdam, Teba atau Zoom meeting. Sasarannya pengurus TBMS serta akan mengundang alumni dan pembina TBMS di Advisory. Pemetaannya tidak ada. Untuk rencana kegiatannya di Disnatalis ini, periode kepengurusan ini akan berjalan bersama dengan gathering yang akan dilaksanakan selama lebih kurang 2 hari penuh. Nah, Disnatalis merupakan kegiatan peringati dari hari jadi dan adanya gathering akbar dan diisi dengan dan pelaksanaan juga akan diisi kegiatan persen yang mana kegiatan tersebut merupakan pelatihan dan penerapan dari kegiatan timbangan medis. Untuk rencana kegiatannya, untuk rencana kegiatan online-nya dilakukan dalam 1 hari penuh. Kegiatan dimulai dengan perayaan dan peringatan jadi TBMS. Perayaan simbolis disiarkan secara live di satu tempat melalui aplikasi Zoom meeting dengan jumlah peserta yang terbatas. Selanjutnya kegiatan ini diisi dengan pengenalan calon ketua umum pada kepengurusan 2021-2022. Perkiraan dananya 24 juta untuk offline, online-nya 700.000. Untuk sumber dananya bantuan dekanat, kas TBMS dan lain-lain. Pelaksanaan divisi kardinal, untuk ketua pelaksana di sini ada Helmi Hambali, tanggung jawabnya saya dan Rusli Mubarak. Juga parameter keberhasilannya, untuk kepesertaannya 40%, perencanaan kegiatannya 40%, pelaksanaan kegiatannya 10%, dan feedback kegiatan 10%. Selanjutnya itu musyawarah besar yang diadakan sebagai wadah untuk membahas ADART dan juga wadah sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus 2020-2021 dan diakhiri dengan pemilihan dan pelantikan ketua umum TBMS Sriwijaya Advisory 2021 dan 2022 dengan cara musyawarah. Juga latar belakangnya perlunya hasil dan laporan pertanggungjawaban kepengurusan 2020-2021 dan regenerasi kepengurusan. Tujuannya mengganti kepengurusan angkatan 2020 dan 2021 dan menerima LPJ dari angkatan 2020-2021 dan melantik ketua dan wakil ketua umum periode 2021-2022. Untuk value-nya sinergi, untuk pelaksanaannya 16 Oktober, buat pelaksanaannya Zoom meeting dan secara online dan offline evaluasi Padang.
Sasarannya di sini anggota TBMS angkatan 23, 24, dan 25. Kemitranya tidak ada, rencana kegiatannya bisa dilihat, perkiraan dana untuk offline 544.000 dan untuk online 50.000. Sumber dananya kas, pelaksananya divisi kardinal. Selanjutnya ini untuk koordinatornya, ini anggota TBMS angkatan 25 di bawah pengawasan dari divisi kardinal. Untuk penanggung jawabnya saya dan Husni Mubarok. Berikut parameter keberhasilannya. Untuk kepesertaan 35, pelaksanaan kegiatan 20%, pelaksanaan kegiatannya 10, dan feedback kegiatannya 20%. Feedback kegiatannya 20% dan feedback kegiatan dari pemilihannya, ini feedback kegiatannya 5%. Selanjutnya yaitu divisi Pengmas, pengabdian masyarakat. Yang pertama sih intinya bakti sosial akbar, mana merupakan program kerja yang bekerja sama dengan Pengmas BEM F-Counsel, Pengmas BEM Prodi yang dilakukan meliputi adanya edukasi kesehatan, pemberian bantuan dan pengobatan gratis, sunatan massal dan pemeriksaan gratis sesuai dengan rumput keilmuan masing-masing pada masyarakat. Untuk latar belakangnya di sini merupakan wujud nyata untuk bisa menyatukan berbagai prodi yang ada di F-Counsel. Di mana program kerja ini seluruh prodi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sekitar sesuai dengan kapabilitas ilmu yang dimiliki. Tujuannya untuk membantu memperbaiki kesehatan masyarakat di tempat pelaksanaan. Yang kedua, meningkatkan dan menumbuhkan jiwa sosial serta mempererat silaturahmi antara seluruh prodi yang ada di F-Counsel. Untuk value-nya sinergi, integrasi dan kompeten. Untuk pelaksanaannya 22 Agustus 2021, tempat pelaksanaan tentatif. Untuk sasarannya masyarakat di tempat pelaksanaan, kemitraannya dari BEM KMF Counsel, BEM Prodi Psikologi, BEM Prodi Kedokteran Gigi, dan BEM Prodi Ilmu Keperawatan. Berikut rencana kegiatannya bisa dilihat, baik adanya secara offline dan secara online. Berikut perkiraan dananya, offline 8 juta dan online 4 juta. Untuk sumber dananya kas TBMS, dana bantuan dekanat, dan sponsorship. Untuk pelaksananya divisi Pengmas, TBMS, dan divisi pengembangan Pengmas, BEM KMF Counsel, serta BEM Prodi. Ketua pelaksananya Fadil Ihsan Irianto dan wakil ketua pelaksana Namira Amalia. Penanggung jawabnya sini ada saya dan Pancar. Berikut parameter keberhasilannya, baik bentuknya MOU, ada kegiatan, dan pasca kegiatan. Tadi secara offline dan secara online. Selanjutnya donor darah, di mana donor darah ini mengadakan kegiatan donor darah di F-Counsel dengan bantuan dari PMI Kota Palembang dan mendata golongan darah para mahasiswa peserta donor darah. Jika ada yang membutuhkan kantong darah, dan Pengmas akan menghubungi mahasiswa yang golongan darahnya sama dengan golongan darah yang dibutuhkan. Berikut latar belakangannya, dikarenakan kebutuhan kantong darah itu selalu kurang di sini, makanya TBMS Sriwijaya menginisiasi untuk melakukannya kegiatan donor darah yang dimulai dari sekitar dari seluruh sivitas akademika khususnya mahasiswa F-Counsel. Tujuannya meningkatkan kepedulian masyarakat tentang penyadar pentingnya donor darah dan mempermudah pasien yang sedang membutuhkan kantong darah untuk mendapatkan darah. Untuk value-nya, sinergitas dan integritas, waktu pelaksanaannya 28 September 2021, untuk pelaksanaannya Kampus F-Counsel Madang, sasarannya mahasiswa dan sivitas akademika, kemitraannya PMI Kota Palembang. Untuk rencana kegiatannya, sosialisasi atau edukasi tentang seputar donor darah, pendataan peserta donor darah, melaksanakan donor darah, dan mendata golongan darah peserta donor darah. Terakhir, memposting kontak person pemegang data golongan darah peserta donor darah di media sosial Instagram. Perkiraan dananya 1 juta, sumber dananya sini kas TBMS, dana bantuan dekanat, dan sponsorship. Pelaksananya divisi Pengmas, ketua pelaksana di sini ada Kansa Aulia, dan wakil ketuanya dari Isnaini. Tanggung jawabnya saya dan Pancar. Berikut parameter keberhasilannya, kebutuhan MOU, ada pra-kegiatan, terus di kegiatannya juga, dan ada pasca kegiatan. Nah, ini untuk Kalsium AMSA bekerja sama dengan AMSA Unsri. Untuk kegiatan deskripsinya itu untuk offline-nya itu memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan secara gratis,
dan penyuluhan bantuan hidup dasar oleh expert disertai training case study yang terbaru menggunakan manekin kepada masyarakat. Untuk online-nya yaitu mengedukasi masyarakat seputar vaksinasi dengan menggunakan media sosial. Jadi latar belakang offline-nya bisa dibaca dan online-nya bisa dibaca terkait COVID-19. Untuk tujuannya, untuk secara offline, salah satunya meningkatkan kualitas hidup mengenai sadarnya masyarakat mengenai pentingnya BHD, memperkenalkan BHD, meningkatkan kepedulian masyarakat tentang BHD, meningkatkan perhatian masyarakat mengenai kesehatan, dan bertemu masyarakat mahasiswa kedokteran agar berperan aktif dan peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Untuk online-nya, meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Yang lainnya bisa dilihat untuk value-nya sinergi, eksistensi, dan kompeten. Waktu pelaksanaannya 8 Mei 2021. Tempat pelaksanaannya Jalan Lorong Patria, Kemang Agung, Kecamatan Kertapati. Online media sosial. Kemitraannya dengan CEO Hamzah. Berikut rencana kegiatannya bisa dilihat. Untuk ketua pelaksananya di sini ada Fauzi Aziza Kusuma, dan wakil ketua pelaksananya ada Sasadila Dwika Putri. Menjawabnya di sini ada saya sendiri dan Muhammad Pancar Baik. Berikut parameter keberhasilannya. Baik secara online, secara offline maupun secara online. Selanjutnya TBMS Peduli, yaitu di mana merupakan program kerja inisiasi yang dilakukan secara rutin untuk mengajak anggota dan anggota muda untuk turun langsung ke masyarakat dengan tema yang disesuaikan dengan tema mengenai Hari Kesehatan Nasional yang tergantung pada kesehatan dari Kemenkes Republik Indonesia. Latar belakangnya agar seluruh anggota TBMS Vijaya sering turun ke masyarakat dan ikut serta memperingati hari-hari besar kesehatan. Tujuannya merayakan hari-hari besar kesehatan dan kemanusiaan melalui penyelenggaraan kegiatan sosial, mengadakan kegiatan bakti sosial yang melibatkan seluruh anggota TBMS yang konsili. Untuk value-nya, sinergi, kompeten, dan eksistensi. Waktu pelaksanaan tentatif dipilih sesuai dengan hari kesehatannya. Tempat pelaksanaan menyesuaikan kesadaran masyarakat di sekitar lokasi. Kemitraannya seluruh divisi. Rencana kegiatannya proker ini melibatkan 6 divisi, Pengmas, Infokom, Kardinal Satgas, dan Eksternal dan Diklat yang akan terjun langsung ke masyarakat dengan tema hari-hari besar kesehatan. Dilakukannya adanya bentuknya campaign dan edukasi serta konsep disesuaikan oleh divisi masing-masing. Berikan dananya 7.450.000, sumber dana kas TBMS dan penggalangan dana, pelaksananya seluruh anggota TBMS, koordinatornya Zulfa dan Safa Nabila Putri. Tanggung jawabnya saya dan Pancar. Berikut parameter keberhasilannya. Selanjutnya community development, di mana di sini merupakan program bekerja sama dengan BEM KMF Kaunsli dan mungkin adanya BEM Prodi dan Badan Otonom dan Otonom, di mana program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di suatu komunitas maupun suatu desa nantinya dengan berbagai tahapan atau tahap engagement, assessment, planning, action plan, implementation, monitoring, and evaluation, dan transition. Latar belakangnya ini merupakan program kerja jangka panjang yang meliputi adanya beberapa tahap yang saya sudah sebutkan. Dan untuk community development ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan taraf kepedulian masyarakat tentang kesehatan dan tentang pedulinya bukan hanya kesehatan dan kesadaran tentang pola hidup bersih lainnya. Berikut tujuannya di sini untuk meningkatkan mutu kesehatan dan meningkatkan wawasan masyarakat di komunitas tersebut. Untuk value-nya di sini bersinergi, kompeten, eksistensi, dan integritas. Waktu pesanannya sepanjang kepengurusan, offline-nya desa binaan dan media sosial. Sarannya masyarakat di desa binaan dan Kaunsli. Kemitraannya masyarakat desa binaan melalui kepala desa daerah tersebut. Berikut kemitraannya. Untuk rencana kegiatannya tadi beberapa tahap, ada engagement, pendekatan, assessment, adanya perumusan dan perencanaan program, adanya formulasi rencana aksi, implementasi dan evaluasi dan hasil perubahan.
Untuk notnya, untuk perkiraan dananya di sini 5 juta, bulannya kas, pelaksananya divisi Pengmas, koordinatornya di sini ada Karin Rafika, untuk wakil ketua satunya ada Kemas Muhammad Alif, wakil ketua pasangan 2-nya ada Abdul Haris. Untuk penanggung jawabnya di sini ada saya sendiri dan Muhammad Ancar. Berikut parameter keberhasilannya. Selanjutnya divisi PHF, yaitu Public Health Fund, yang di sini berkoordinasi dengan bendahara 2. Nah, di sini Public Health Fund di mana kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan oleh TBMS F-Counseling berupa tekanan darah, golongan darah, asam urat, gula darah, kolesterol, tinggi badan dan berat badan, nantinya untuk dan serta pemberian edukasi kesehatan kepada masyarakat di sekitar, yaitu di Kambang Iwak. Untuk latar belakangnya, TMC F-Counseling badan otonom yang diharapkan mandiri secara finansial dan sebagai wadah bagi anggota TBMS untuk memiliki dan mengembangkan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan ada untuk meningkatkan juga kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan rutin berupa screening tekanan darah, pemeriksaan 3-in-1. Untuk tujuannya di sini ada 6, menunjukkan dalam asistensi TBMS, membantu masyarakat mengetahui keadaan kesehatannya, melatih dan mengembang kemampuan anggota TBMS dalam melakukan pemeriksaan, memberikan pengalaman bagi anggota TBMS, mengumpulkan data hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat untuk pendataan TBMS Konsri, karena mengumpulkan dana untuk kebutuhan finansial TBMS di Konsri. Untuk value-nya kompetensi, sinergi, dan eksistensi. Untuk waktunya setiap hari Minggu selama kepengurusan TBMS di Konsri. Untuk tempat pelaksanaannya itu di Kambang Iwak. Sasarannya masyarakat, untuk kemitraannya sini Satpol PP, pasukan khusus kebersihan, media partner, dan divisi Satgas TBMS di Konsri. Dan untuk rencana kegiatannya, tadi yang sudah sama seperti deskripsi, perkiraan dananya 10.450.000. Sumber dananya kas TBMS dan perputaran keuntungan dari PHF ini. Pelaksananya seluruh anggota TBMS bekerja sama dengan POR dan wakil koordinator PHF. Sini koordinator dan wakilnya itu ada Arnold dan Indira, dan penanggung jawabnya ada saya, Arnold dan Indira. Berikut parameter keberhasilannya. Untuk para kegiatannya di sini 20%, kegiatannya 50%, pos kegiatannya 30%. Selanjutnya pospor. Nah, pospor ini merupakan pelaksanaan pelatihan workshop mengenai pemeriksaan kesehatan dasar yang diperuntukkan wajib untuk angkatan 25 dan mahasiswa baru nantinya angkatan 2021. Nah, latar belakang ini di mana untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dasar di masyarakat sebelumnya itu harus diberikan materi dan pelatihan dasar oleh narasumber yang ahli di bidangnya. Dilatih skillnya melalui pelatihan skill dalam bentuk post to post serta dilakukan evaluasi kegiatan akan diberikan dalam bentuk C. Tujuannya menunjukkan asistensi TBMS di Konsri. Yang kedua itu menambah ilmu dan skill dari materi serta pelatihan yang diberikan. Yang ketiga mengumpulkan dana untuk kelas TBMS Konsri. Value-nya kompeten, tentatif, waktu dan tempat tentatif. Sasarannya mahasiswa PSPD 2021 dan anggota muda TBMS angkatan 25. Pemilihannya tidak ada, rencana kegiatannya melakukan workshop dan pelatihan pemeriksaan tekanan darah, golongan darah, asam urat, kolesterol, dan body mass index. Untuk perjalanan dananya ke setengah saat offline, untuk online-nya 500.000. Sumber dananya kas TBMS, pelaksananya TBMS angkatan 25. Untuk koordinatornya anggota muda, untuk penanggung jawabnya di sini saya Arnold dan Indira. Berikut parameter keberhasilannya. Untuk pesertanya 35%, rencana kegiatan 20%, pelaksanaan kegiatannya 15%. Hasil pelaksanaannya di sini 30%. Oke, selanjutnya divisi Satgas. Nah, untuk Kopassus ini dilaksanakannya hanya saat offline. Jadi ada beberapa Kopassus yang hanya dilaksanakan secara offline. Nah, di sini kami tidak menghilangkannya agar nantinya untuk kepengurusan selanjutnya akan tetap ada program kerja ini. Jika nanti saatnya akan adanya offline dan adanya juga kegiatan dari Permafka ini, di mana program kerja ini bertujuan untuk pada saat diadakan Permafka oleh BEM KMF Counseling, divisi JMF Counseling sini ikut membantu dalam penanganan P3K awal, itu pertolongan pertama pada silakan. Untuk tujuan juga untuk melatih skill anggota TBMS itu sendiri di bidang kegawat darurat medis dan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat.
Untuk latar belakangnya, di sini perlunya anggota TPMS untuk merasakan pengimplementasian ilmu yang telah didapatkan. Tujuannya melatih keterampilan, membantu peserta permafka yang sakit atau cedera. Untuk value-nya bisa dilihat. Waktunya itu saat adanya permafka, permafkanya dalam bentuk olahraga di sini, dan tempat pelaksanaannya menyesuaikan sasarannya peserta permafka. Untuk kemitraannya BMKM Counseling. Untuk rencana kegiatannya ini dilaksanakan pada saat permafka yang olahraga hingga penutupan. Pakaian dana tidak ada, sumbernya tidak ada, pelaksananya divisi satuan tugas dan seluruh angkatan 24. Koordinator bila Makarim dan Wiki. Jawabnya Faiz. Berikut parameter keberhasilannya. Di sini perencanaan 40, hasil pelaksanaan kegiatan 60. Berikut sini PKKF Counseling dilaksanakan pada saat offline. Di mana di sini sama latar belakangnya untuk penanganan kasus awal, P3K awal untuk mahasiswa-mahasiswa baru pada saat di PKK nantinya, yaitu pada saat jaga di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Latar belakangnya itu perlunya anggota TBMS untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan. Tujuannya melatih keterampilan anggota secara langsung dan membantu peserta PKK, sasarannya peserta PKK, pemintaannya BMKM Counseling. Rencana kegiatannya di sini anggota TBM Sriwijaya Counseling yang telah dipilih akan diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum diturunkan saat acara PKK Counseling nantinya. Perkiraan dana 1.200.000, sumber dananya bantuan dekanat dan kas TBMS, pelaksana divisi satu tugas. Koordinatornya Iksan dan Dia Mawadah. Tanggung jawabnya di sini Faiz ya. Berikut parameter keberhasilannya. Untuk perencanaan kegiatannya 45% dan hasil pelaksanaan kegiatannya 55%. Selanjutnya ada kooperasi LKMM sama dengan PKKF Counseling. Untuk latar belakangnya pun deskripsinya sama. Untuk sebagai wadah anggota TBM Sriwijaya Counseling untuk pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan dan di sini untuk membantu peserta LKMM yang mengalami sakit atau cedera. Tujuannya tadi sudah dijelaskan, untuk value-nya sama, waktunya pada saat LKMM dilaksanakan, kemitraannya BMKM Counseling. Untuk rencana kegiatannya sama, diberikan pelatihan dulu untuk yang akan turun di LKMM nanti. Untuk perkiraan dananya 500.000, sumber dananya bantuan dekanat. Di sini koordinatornya Iqbal Adi dan Muhammad Ali Fauzan. Parameter keberhasilannya, persen kegiatannya 45%, hasil pelaksanaan kegiatannya 55%. Selanjutnya, open recruitment TBM Sriwijaya, di sini dilakukan secara offline, dikarenakan untuk open recruitment ini tidak dilakukan secara offline, maka untuk konsepnya pun sama, deskripsi dan latar belakangnya, dengan broker sebelumnya, yang Kopassus PKK. Perencanaannya dan hasil pelaksanaan kegiatannya. Juga Kopassus on Duty bekerja sama dengan divisi eksternal untuk turun langsung mengenai di bidang kedaruratan dan mengirimkan anggota satgas di acara tersebut. Nah, ini bekerja sama dengan divisi eksternal untuk mencari pihak yang akan ajak kerjasama mengenai acara-acara yang berkaitan dengan olahraga maupun ada event-event yang membutuhkan tim bantu medis. Dimana tujuannya latar belakangnya juga untuk meningkatkan eksistensi di tingkat universitas regional dan yang pastinya untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari pelatihan-pelatihan yang ada. Tujuannya ini bisa dilihat untuk value-nya juga, pelaksanaannya menyesuaikan, sasarannya pihak non TBMS, pemekanan divisi eksternal dan divisi diklat. Rencana kegiatannya anggota TBMS, perkiraan dana tidak ada, sumber dana tidak ada, pelaksanaan divisi satuan tugas, koordinatornya di sini Iqbal Adi, dan penanggung jawabnya Faiz Timurya. Selanjutnya TBM tujuan PKK, di sini sama dengan dari eksternal tadi, di mana sini mengirimkan pasukan dari TBMS Sriwijaya untuk terjun langsung pada hari pertama PKK di setiap fakultas Universitas Sriwijaya. Nah, terbelakangnya itu untuk pengaplikasian ilmu lagi. Tujuannya memperkenalkan TBMS di tingkat univ, melatih keterampilan anggota, mengaplikasikan ilmu, membantu peserta PKK, meningkatkan eksistensi TBMS Sriwijaya Counseling.
value dan waktunya, menyesuaikan PKK Unsri, sasarannya peserta didik baru Universitas Wijaya, kemitraannya divisi eksternal, diklat TBMS, dan KSR PMI, serta dari BEM Universitas. Rencana kegiatannya, anggota TBM Wijaya Unsri telah dilatih sebelum pelaksanaan PKK Unsri yang akan bertugas sebagai tim medis pada hari pertama acara tersebut. Rencana tidak ada, sumber tidak ada, pelaksana divisi satuan tugas, koordinatornya Astriani, dan jawabnya Faizik ya. Berikut parameter keberhasilannya, rencana kegiatannya 30, hasil pelaksanaan 55%, pascanya 15%. Selanjutnya tanggap bencana, nah ini dilakukan secara online, di mana di sini sudah diinisiasi juga bekerja sama dengan BEM KMFK Unsri dan seluruh badan otonom untuk bersama-sama kita tanggap bencana, terutama di Sumatera Selatan maupun di Indonesia terkait pengumpulan dana yang akan disalurkan kepada korban yang terkena bencana alam tersebut. Latar belakangnya di sini perlunya aksi nyata dari TBM untuk memberikan bantuan dana kepada daerah yang terdampak bencana sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap korban bencana. Tujuannya membantu meringankan beban korban bencana dengan menyalurkan bantuan dana. Untuk value-nya bisa dilihat, waktu dan tempat yang menyesuaikan, dan sasarannya itu korban bencana. Kemitraannya di sini PT BMKI, MRI, Aksi Cepat, dan BMKM FKUSI. Untuk rencana kegiatannya akan dilakukan penggalangan dana dari masyarakat umum dan disalurkan langsung melalui pihak kemitraan. Dan dana tidak ada, sumber dana tidak ada, pelaksanaan divisi satuan tugas. Koordinatornya di sini ada Akila Syarina dan Clara Alverina. Berikut parameter keberhasilannya. Rencana kegiatan 50%, hasil pelaksanaan kegiatan 40%, dan pasca kegiatan 10%. Selanjutnya di sini training of TBM Wijaya, di sini di mana Satgas memfasilitasi pembentukan dan pelatihan tim lomba oleh expert. Nah, nanti terutama jika adanya lomba-lomba yang diadakan oleh TBM lain atau dari PDMKI, maka dari itu Satgas ini bertujuan untuk melatih anggota-anggota yang ingin mengikuti perlombaan tersebut. Untuk value-nya, kompetensi dan asistensi, waktunya menyesuaikan, tempat menyesuaikan, sasarannya divisi satuan tugas, dan seluruh anggota TBM Wijaya Unsri, kemitraannya divisi eksternal, divisi infocom, divisi diklat, dan seluruh dari divisi yang ada. Rencana kegiatannya di sini akan diadakannya pelatihan yang akan mengikuti lomba. Perkiraan dananya 1.200.000, sumber dananya kas TBMS, pelaksananya divisi satuan tugas, koordinator di sini ada Rahma Indi dan Dian Media Lestari. Berikut perencanaan kegiatannya, untuk perencanaan kegiatan 60%, parameternya, hasil pelaksanaan kegiatan 40%. Selanjutnya TRUST. TRUST ini merupakan program kerja inisiasi yang bertujuan untuk memfasilitasi pelatihan dari divisi Satgas tersebut oleh expert, di mana bertujuan karenanya pada saat kondisi pandemi ini, anggota Satgas tidak terlalu banyak terpapar untuk pengaplikasian ilmiah. Maka dari itu di sini untuk meningkatkan daya ingat dan selalu ingat dengan pengaplikasian ilmiah, dilakukannya pelatihan internal untuk Satgas sebagai pembekalan sebelum melaksanakan tugas ataupun proker ke depannya pada saat offline nanti. Tujuannya bisa dilihat, untuk value-nya juga bisa dilihat, waktu dan tempat menyesuaikan, sasarannya divisi satuan tugas, kemitraannya dengan divisi diklat. Untuk rencana kegiatannya, diadakan pelatihan untuk anggota internal divisi Satgas dan persiapan ilmu dan keterampilan kedaruratan guna selalu siap bertugas. Perkiraan dana tidak ada, sumber dana tidak ada, pelaksanaan divisi satuan tugas. Koordinatornya Sausan sama Vivi Yulianti, penjawabnya Faizik ya. Berikut parameter keberhasilannya, rencana kegiatan 45%, hasil pelaksanaan kegiatan 55%. Selanjutnya, maintenance TBM Wijaya Kit, di mana di sini bertujuan untuk bertanggung jawab untuk mendata, memelihara, dan mengedukasi mengenai alat dan fungsi perlengkapan divisi Satgas, di mana ada beberapa alat yang dimiliki oleh dari divisi Satgas yang untuk dipelihara, didata, dan dipahami fungsi-fungsi dari alat-alat tersebut, serta nantinya akan diperkenalkan apa saja fungsi dari alat-alat tersebut oleh divisi Satgas dengan dalam bentuk foto ataupun video melalui media tertentu. Untuk value-nya, kompetensi, energi, dan asistensi, waktunya menyesuaikan, tempat pelaksanaan menyesuaikan,
sasaran di divisi satuan tugas anggota TBMS, pemikiran divisi Infocom. Untuk rencana kegiatannya, di sini ada pendataan dan pelaporan kualitas dan kuantitas dari barang-barang dari Satgas, pembuatan buku berisi laporan, pembuatan video edukasi mengenai alat dan perlengkapan medis yang dimiliki oleh TBMS Advisory. Perkiraan dananya 1 juta, sumber dananya bantuan dekanat, pelaksananya divisi satuan tugas, koordinatornya Arini Nurul dan Clarissa Iren. Untuk penanggung jawabnya Faiz Zikri Mulia. Berikut parameter keberhasilannya. 70%, untuk pemeliharaan alat, sosialisasi jenis dan fungsi alat medis 30%. Selanjutnya, program inisiasi yaitu siaran profesional. Itu kan adalah gabungan dari kegiatan olahraga online maupun olahraga offline. Seperti untuk online-nya adanya aerobik, senam push up ataupun sport challenge, dan kegiatan sharing mengenai ilmu, materi, dan kasus yang sering ditemukan dan dipraktikkan oleh anggota divisi Satgas kepada divisi lainnya. Dan untuk kegiatan secara offline-nya, program kerja ini berupa kegiatan sharing dilaksanakan dengan tatap muka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik ada kegiatan olahraga dan juga sharing mengenai praktik langsung pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh Diklat dan akan diulang lagi untuk pembiasaannya dengan divisi Satgas. Terbelakangnya di sini untuk mewujudkan pemerataan ilmu mengenai kegawatan medis pada semua divisi TBMS Advisory. Tujuannya meningkatkan bonding internal antara anggota, memperluas ilmu dan meningkatkan soft skill anggota TBMS Advisory. Untuk value-nya kompeten, integritas, dan sinergi. Waktu pelaksanaannya 2 minggu sekali sepanjang kepengurusan. Pelaksanaannya menyesuaikan sasarannya semua divisi TBMS Advisory. Rencana kegiatannya, setiap divisi TBMS Advisory mengikuti kegiatan sentral yang telah dijadwalkan dan dirancang oleh divisi Satgas. Untuk perkiraan dananya 1.300.000, sumber dana dari dekanat, Advisory, dan mengakas TBMS Advisory. Pelaksananya divisi satuan tugas, untuk koordinatornya di sini ada Andi Nafisa dan Muhammad Wahyu. Penanggung jawabnya Faiz. Berikut parameter keberhasilannya, rencana kegiatan 45% dan hasil pelaksana kegiatan 55%. Baik, sekian terima kasih dari saya. Sekian presentasi dari proposal global dari tim matematis Advisory. Di sini jika dari saya ada salah-salah kata dan saya mohon maaf, dan mohon maaf jika adanya terlalu cepat dan tidak adanya kejelasan dalam melafalkan suatu bacaannya. Saya akhiri dan saya mohon maaf semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.